Saya mau masuk ke airport, mau masuk pesawat. Sebelum itu lewat di pintu detektor logam. Tet, Bapak tolong buka ikat pinggang. Aku memang sudah lama nggak pakai ikat pinggang, biar supaya jangan repot. Tet, mungkin Bapak ada jam tangan, sudah dicopot, sudah semua lepas. Rupanya ada logam di topi, topinya dipegang. Kenapa dia berbunyi? Karena detektornya itu masih tajam. Tapi kalau sensornya tertutup debu, karena tidak dibersihkan, tidak dilap, itu dia sudah nggak nangkap lagi. Sensornya itu sudah mati. Maka sensor yang tertutup debu inilah dibersihkan, disucikan dengan Ramadan. Kira-kira penjelasan saya ini, suara saya jelas atau nggak jelas? Jelas. Penjelasannya jelas nggak jelas? Ingat baik-baik, karena kemungkinan ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Apakah arti Ramadan? Nah, bulan Ramadan ini suci, maka jangan masuki dengan suasana kotor. Makanya tradisi dulu di kampung saya tinggal di asrama waktu sekolah, itu seminggu menjelang Ramadan, 10 hari menjelang Ramadan, di sekitar asrama itu kami udah nggak masak lagi di asrama, udah nggak makan di asrama lagi. 10 malam menjelang Ramadan itu selamatan di rumah si Anu, selamatan di rumah Bapak Anu, selamatan di rumah Pak Anu, ujungnya selamatan di rumah Pak Slamet. Kenapa? Saya dulu mikir, kenapa orang ini tradisi begini? Rupanya menjelang Ramadan itu dia ingin memperbaiki hubungan dengan Allah, dengan bertaubat, dengan manusia, dengan memohon maaf, dengan keluarga yang sudah meninggal berkirim doa. Ini tidak ada dilaksanakan Nabi Muhammad SAW. Apa ini perbuatan ini? Melihat substansi suatu masalah, lihat pada dalil. Kekuatannya ada pada dalil. Tentang masalah memperbaiki hubungan dengan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha. Nasuha dari 3 huruf, nasoha. Dari kata nasuha inilah nasihat. Dari kata nasoha inilah nasuha. Apa itu nasuha? Nasuha artinya menyaring madu di kain yang tipis. Saya pergi ke hutan, saya lihat pemanjat pohon kayu tualang, dia bawa golok panjang, dia tebaskan ke lilin sarang madu. Seketika lilinnya jatuh dari atas, kami tampung di bawah pakai kain tipis, dan keluarlah madu murni dari celah-celah kain tipis. Lilinnya nyangkut, rantingnya nyangkut, lebahnya nyangkut, anak lebah nyangkut, sampahnya nyangkut. Yang keluar adalah madu murni fresh. Itulah makna nasuha. Apa makna nasuha? Dosa kita semuanya nyangkut bersih-bersih, yang keluar adalah iman dan amal soleh. Makanya banyak jamaah yang ragu, takut, khawatir minum madu, takut bercampur gula merah, pemanis buatan. Ustadz, gimana caranya untuk melihat madu ini asli? Ikut sama saya ke hutan, saya bilang. Nanti dipotong, disaring. Wah, berat itu Pak Ustadz. Nah, kalau berat daripada kau kena gula, diabetes meletus. Masa nggak ada cara membedakannya Pak Ustadz? Bawa pulang ke rumah. Kalau istri marah berarti madunya asli. Sallallahu ala Muhammad. Salawat itu untuk mendinginkan hati yang panas. Alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah
alaika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Taubat kepada Allah. Kalau kepada manusia, memohon, meminta maaf. Oh, enggak ada Nabi minta maaf. Mana pernah Nabi minta maaf? Nabi naik ke atas mimbar. Mimbar Nabi itu tangganya 3. 1, 2, 3. Ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini yang 3 lagi bid'ah ini. Karena mimbar Nabi itu cuma 3. 1, 2, 3. Nabi naik ke atas mimbar, lalu Nabi bertanya, man kuntu jalattu lahu zahran. Siapa yang pundaknya pernah aku cambuk waktu aku mencambuk kuda, rupanya dia ada di balik kuda, lalu kemudian dia kena cambuk dan dia tidak marah, tidak ngelawan. Hadza zahri, ini pundakku, silakan balas. Sahabat Nabi terdiam, mereka sedih, mereka tahu Nabi minta maaf, Nabi mau meninggal. Nabi minta maaf itu hari Rabu. Baca kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, saat-saat menjelang Nabi meninggal. Nabi minta maaf hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin meninggal. Tapi bukan berarti kalau ada kawan kita minta maaf 5 hari setelah itu dia meninggal. Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang hatinya pernah tersakiti dengan kata-kataku, perbuatanku, hadza irdi, ini harga diri Muhammad, falyastaqit minhu, silakan balas. Sahabat Nabi nggak ada yang membalas, semuanya terdiam. Kemudian kata Nabi, siapa yang pernah aku pinjam uangnya? Sahabat Nabi langsung tegak. Ini maknanya, kalau kulit tersakiti bisa kita maafkan, kalau hati tersinggung bisa kita maafkan. Tapi kalau uang, berat bro. Inna laka alayya 3 darahim. Uang saya ada padamu 3 dirham. Lalu apa kata Nabi kepada Fadl bin Abbas, saudara Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi anak Abbas, idfa' ya Fadl, bayarkan wahai Fadl. Nabi minta maaf. Jadi kalau ada orang mau minta maaf, ya minta maaf, nggak mesti menunggu mau meninggal, kapan pun minta maaf, termasuk mau menjelang bulan suci Ramadan. Orang mau berangkat haji, mau berangkat umroh, begitu juga. Semestinya kita datang ke rumah orang minta maaf. Tapi karena kita tidak mampu, ya kita undang orang rame, setelah itu kasih makan, habis itu kasih makan, kasih minum, habis itu baru tanya, maukah bapak ibu memaafkan saya? Orang sudah kenyang masa nggak mau? Mau. Nah, udah selesai urusan. Hidup ini sebetulnya nggak usah susah-susah, nggak usah ribet-ribet. Saya ini termasuk orang yang nggak bisa ngamalkan banyak amal Pak Ustadz. Nggak usah ribet-ribet, nggak usah susah-susah. Jaga aja 2. Jangan dosa sama Allah, jangan zolimi orang, cukup. Jangan dosa sama Allah, jangan zolimi orang. Tapi jangan ceramah ini dipotong. Ini masalahnya jamaah ini, nggak mau nonton full, dipotongnya nonton TikTok 1 menit. Potong yang pas ngomong itu. Jangan dosa sama Allah dan jangan zolimi orang, cukup. Akhirnya dia nggak sholat. Ditanya, kok nggak sholat? Nih kata Ustaz Somad, jangan dosa sama Allah, jangan zolimi orang. Sholat, zakat, puasa, haji, umroh kalau mampu tetap dilaksanakan. Adapun kita amal banyak, kalau dosa maksiat sama Allah, menyakiti, menzolimi orang, habis amal kita itu semua. Tapi yang paling bagus, yang high quality, VVIP, sama Allah nggak maksiat, sama manusia tidak berbuat zalim, dan amalnya berkualitas tinggi. Mudah-mudahan kita termasuk yang golongan itu, insyaallah. Amin. Rabbal alamin. Sama tetangga, jiran, kawan, sahabat sudah bersih, sama Allah Subhanahu wa taala sudah taubat nasuha. Ma min muslimin yudhnibu dzamban. Kalau ada orang yang silap-silap salah berdosa, summa yatatahhar, mandi, nggak bisa mandi, wudu, nggak bisa wudu, tayamum, summa yatatahhar, setelah suci, summa yusalli raka'ataini, salat sunat 2 rakaat, salat sunat taubat. Nggak ada Nabi menyebut salat sunat taubat. Mana ada Nabi menyebut salat sunat taubat? Namanya datang belakangan.
sama macam sholat sunat tahiyatul masjid. Mana pernah Nabi? Carilah dalam hadis Nabi menyebut tahiyatul masjid, nggak ada. Coba cari hadis tentang tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjidah, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusolli raka'ataini, sampai sholat 2 rakaat. Nggak ada Nabi menyebut tahiyatul masjid. Terus namanya datang belakangan, ulama yang ngasih nama. Saya nggak mau ikut ulama, langsung kepada Allah. Nggak bisa. Emangnya kau Jibril? Ustadz Israfil. Sampai mana tadi hilang bahasa? Nggak bisa kita langsung sama Allah, sama Rasulullah. Kita ini baca hadis. Baca hadis kitab apa yang kau baca? Sahih Al-Bukhari, berarti melalui Imam Al-Bukhari. Sahih Muslim, berarti melalui Imam Muslim. Sunan Tirmidzi, berarti melalui Imam Ibnu Saurah At-Tirmidzi, Abu Isa Ibnu Saurah At-Tirmidzi. Saya melalui Imam Al-Baihaqi, berarti melalui imam, melalui para ulama. Tahiyatul masjid itu namanya datang belakangan. Nabi nggak ada nyebut. Karena kalau nggak dikasih nama kan ribet sekali. Kau sholat apa tadi? Saya sholat apabila kamu masuk masjid maka janganlah duduk, sholat 2 rakaat. Ribet itu, namanya tahiyatul masjid. Kau sholat apa tadi? Apabila kamu berdosa maka bersucilah kamu, kalau bisa mandi, kalau nggak bisa mandi tayamum, kalau nggak bisa tayamum ditayamumkan, maka sholat sunatlah kamu 2 rakaat. Sholat apa namanya? Apabila kamu, ya itu susah. Namanya sholat sunat taubat. Setelah sholat sunat taubat beristighfar. Saya nggak bisa istighfar kayak Ustaz Somad pakai nyanyi-nyanyi, pakai lagu-lagu tadi. Ya terserah. Ada orang, saya perhatikan orang Sumatera sama orang Jawa. Orang di Pulau Jawa tuh suka dia pakai yang nyanyi-nyanyi itu. Astaghfirullah. Kalau kami enggak. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Tapi dua-duanya bagus. Dua-dua saya pakai. Tapi ada juga orang yang istighfarnya nggak mau kuat-kuat. Saya kalau kuat nggak khusyuk Pak Ustaz. Saya dalam hati aja. Bagus. Walqur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam diri. Tapi yang dalil yang kuat ada juga. Jadi maksudnya yang penting perbuatan kita itu ada dalilnya. Yang jadi masalah orang ini kalau perbuatan dia ada dalilnya, perbuatan orang nggak ada dalilnya, kata dia padahal ada. Yang orang zikir kuat itu apa dalilnya? Dalilnya hadis Abdullah bin Abbas. Karena Abdullah bin Abbas ketika ditanya, dari mana kau tahu bahwa Nabi dengan sahabat udah selesai sholat? Karena saya mendengar Nabi dan sahabat bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada dalilnya. Tapi kalau kita tahu sahabat kita itu berpegang kepada mazhab yang zikirnya nggak kuat, kita kebetulan kuat, ya jangan kita mau kelahi, kita saling paham aja. Kita udah tahu dia zikirnya nggak kuat, kita kuat, lalu kita Allahu Akbar. Itu namanya bukan ngamal, itu nyari berantem namanya. Iya kalau dia sabar, kalau dia preman baru tobat, ini sama kau kata dia. Wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Ada orang yang dia mau tenang, mau nyaman, astagfirullahaladzim, astagfirullah, mau nangis. Kadang kita ini mau nangis nggak jadi ya karena suara itu. Berapa kali kita mau nangis di depan makam Nabi itu nggak jadi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Udah mau nangis nggak jadi. Haji. Nggak jadi nangis. Nengok polisi udah lah, cabut lah. Nengok polisi ingat kena tilang. Nah, jadi masalah zikir ini nggak usah kelahi gara-gara zikir. Yang penting zikirnya. Ini masalah kelahi gara-gara zikir. Kok kelahi sama dia gara-gara apa? Gara-gara calon istri Pak Ustadz masih jantan. Kok kelahi sama dia gara-gara apa? Gara-gara bisnis Pak Ustadz masih keren. Kok kelahi gara-gara dia sama apa? Gara-gara zikir. Nah, gara-gara zikir berkelahi. Kok kelahi sama dia gara-gara apa? Gara-gara sholat Pak Ustadz. Untung aku nggak sholat gitu. Setelah hubungan kita baik dengan Allah, dengan manusia sudah baik semua, kita masih masuki Ramadan ini dengan hati yang bersih, hati yang suci. Lalu kemudian apa yang berikutnya? Pembahasan yang berikutnya adalah amal apa yang paling utama di dalam bulan Ramadan ini. Sholat.
Itu hanya dari takbiratul ihram sampai salam. Allahu Akbar. Haji tanggal 8 hari tarbiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar, 11, 12, 13 tasyrik. Cuma 6 hari. Tapi Ramadan 29 sampai 30. Ramadan itu cuma 29 sampai 30. Ada yang 31 Pak Ustaz, Maret. Ada yang 28 Februari. Kalau ada orang tinggal di Amerika, bulan Ramadan di awalnya dia di Amerika, habis itu di tengah Ramadan dia pulang ke Indonesia, Idul Fitri, dihitung ternyata Ramadannya cuma 28 hari. Enggak ada Ramadan 28 hari, maka dia mesti habis Syawal dia tambah 1 hari. Ada orang tinggal di Australia, mulai Ramadannya melihat awal hilalnya di sana, lalu kemudian dia pulang ke Indonesia, hari raya di Indonesia, dihitung-hitung Ramadannya 31 hari, maka yang 1 hari itu terhitung sebagai puasa sunnah. Karena Ramadan hanya 29 atau 30 hari. Apa amal yang paling bagus diisikan di bulan Ramadan ini? Maka kata Allah dalam hadis qudsi, as-saumu li, puasamu itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Kalau kita baca Sahih Bukhari kita nggak paham, baca syarah penjelasannya, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau kita baca Sahih Muslim kita nggak paham, baca syarahnya, dijelaskan oleh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, dikenal dengan imam besar dalam mazhab Syafi'i, meninggal tahun 676 Hijrah, namanya Imam Nawawi. Nawawi ada 2. Yang pertama Imam Nawawi di Suriah, yang kedua adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama besar, meninggal di Ma'la, makamnya di Makkah. Nama kitabnya Marah Labid fi Kashfi Ma'anil Qur'anil Majid, gelarnya Sayyid Ulama'il Hijaz, pemimpin ulama Hijaz, Makkah dan Madinah. Dan hampir di setiap daerah di Indonesia ini pasti ada nama orang Nawawi. Dalam keluarga saya ada keponakan saya namanya Nawawi. Kawan saya kuliah ada namanya dulu semester 1 Nawawi. Saking hebatnya Imam Nawawi. Kata Imam An-Nawawi, kenapa puasa itu disebut ku, kata Allah? Kenapa Allah menyebut puasa untuk ku? Apakah Allah membutuhkan puasa? Tidak. Allah tidak membutuhkan makhluk, Allah tidak memerlukan apapun. Lalu kenapa puasa itu dinisbatkan kepada Allah? Alasannya 3. Yang pertama, karena puasa ibadah yang paling minim riaknya. Ibadah yang paling minim riaknya itu puasa. Kalau sholat kelihatan, oh, sholat lagi di masjid, tahiyatul masjid, oh rakaat pertama Yasin. Pas lagi di rumah, iftitah Fatihah ayat 1 napas. Itu bukan mazhab Hanafi, bukan mazhab Maliki, bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Hambali, mazhab Valentino Rossi. Cepat sekali, riaknya tinggi. Apalagi haji. Haji tahun 2024, undang semua kawan, jiran, tetangga mau berangkat haji. Batal furoda. 2025 undang lagi mau berangkat haji, gagal visa percepatan. 2026 undang lagi mau berangkat, meninggal. Store 2026 berangkatnya 16 tahun, Sukabumi. Kemarin ketemu dengan Bapak Kementerian Haji. Sukabumi berapa lama sekarang Pak? 16 tahun Pak Ustaz. Sukabumi, bahasa Arabnya Hubbud Dunya. 16 tahun daftar. Di berbagai daerah ada yang sampai 30 tahun. Store 2025, 35, 45, 55. Sudah lewat Indonesia emas, Indonesia nikel. 2055 baru berangkat. Jadi kalau satu daerah itu 30 tahun baru berangkat haji, orang semua tahu
Wow, udah daftar. Tingkat riaknya tinggi. Begitu pulang dari haji, hanya besar-besar pakai spidol. Kalau ada acara nggak disebut haji, murung. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah. Tingkat riaknya tinggi. Apalagi kalau sedekah. Oh, sedekah. Tolong tulis nama Bapak, jangan, hamba Allah. Hamba Allah. Yang kami hormati Bapak hamba Allah. Sebut nama saya. Saya nggak minta hormati, tapi tolong hormati saya. Tapi puasa ibadah yang paling minim tingkat riaknya, yang tahu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa as-shaumu li, puasa untukku? Karena orang sedang berpuasa, dia sedang berbuat dengan perbuatan Allah. Perbuatan Allah, syirik dong melakukan perbuatan Allah. Allah tidak makan, dia tidak makan. Allah tidak minum, dia tidak minum. Allah tidak punya istri, tidak punya anak, saat itu dia tidak berhubungan kelamin. Ibadah puasa adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang paling dekat dengan Allah itu waktu sedang puasa. Kalau nggak percaya, cobalah tes. Orang sedang puasa itu kita tes, ajak dia kelahi. Walaupun dia hebat karate, judo, aikido, sumo, waktu itu dia katakan ana shaim, aku sedang puasa. Walaupun dia hebat, dia akan katakan ana shaim, karena dia tidak mau puasanya rusak. Nanti habis buka puasa aku hajar kau. Begitulah Allah Ta'ala menisbatkan puasa kepada dirinya. Satu-satunya ibadah yang dinisbatkan Allah kepada dirinya adalah puasa. As-shaumu li. Rumah biasa saja, tapi ketika rumah itu dinisbatkan, disandingkan dengan Allah, maka rumah itu menjadi mulia. Rumah baitun, rumah itu menjadi mulia. Baitullah bukan berarti Allah berdiam di dalam Ka'bah. Ini banyak di internet saya bilang, orang Islam Tuhannya di dalam Ka'bah. Ente kalau kafir aja, jangan kafir campur bodoh. Allah menurut akidah ahli sunnah wal jamaah maujud bila makan. Allah ada tanpa tempat, karena Allah itu sudah ada sebelum ada tempat. Sebelum ada waktu, sebelum ada ruang, sebelum ada tempat, Allah sudah ada. Maka ketika Allah menciptakan waktu, ruang dan tempat, dia tidak berpindah. Kalau dia berpindah, maka batal mukhalafatuhu lil hawadis. Ka'bah bukan berarti Allah berdiam di dalam Ka'bah. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluk. Abdul Somad tadi berdiam, habis itu berdiam berjalan di mobil, habis itu datang kemari duduk. Sedangkan Allah walam yakul lahu kufuwan. Lalu apa maksud Baitullah? Allah memuliakan Ka'bah, maka disebut Baitullah. Makhluk yang paling rendah, abdun, hamba, hina, sahaya, nggak punya apa-apa, dirinya pun dia nggak punya. Seorang hamba sahaya, kalau dia punya anak, anaknya milik hamba sahaya. Seorang hamba sahaya, kalau dia kerja, dia dapat uang, uangnya milik tuannya. Seorang hamba sahaya, kalau dia menikah, dia punya keluarga, keluarganya milik tuannya, diwariskan kepada anaknya. Dia nggak punya apa-apa, dirinya pun dia tidak punya. Maka Islam datang merubah manusia dari hamba manusia menjadi hamba Allah. Makanya nama yang paling mulia hamba Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Ini Asmaul Husna semua. Asmaul Husna, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Tinggal menambahkan Abdu, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Quddus, Abdul Salam, Abdul Mu'min, Abdul Muhaimin, Abdul Sabur. Tinggal menambah Abdu, artinya hamba. Makanya ada IAAI, Ikatan Abdul Internasional. Abdullah. Hamba hina didekatkan kepada Allah, Abdullah. Makhluk yang hina didekatkan kepada Allah, Baitullah. Begitu juga dengan nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan ruhku. Nah, ini banyak di perdebatan ini. Tengok, berarti Nabi Isa itu adalah ruh Tuhan, karena kata dia ruhku. Kalau Nabi Isa dikatakan Tuhan karena ruhku, berarti Nabi Adam juga Tuhan, karena waktu Nabi Adam juga Allah mengatakan nafakhtu fihi mir ruhi,
Ruhi di situ maksudnya bukan ruh Tuhan, sama dengan Baitullah bukan rumah Tuhan. Maksudnya adalah mulia ruhnya, menempelkan sesuatu, menyandingkan sesuatu kepada Allah, itu maksudnya lit ta'zim, untuk memuliakan. Begitu juga dengan puasa. Puasa itu dimuliakan karena Allah sendiri yang mengatakan as-saumu li, puasaku itu untukku. Kira-kira penjelasannya bisa dipahami? Kalau Tuhan pergi ke Medan, jangan lupa membeli talam. Kadang kalau orang belum sarapan, susah dia untuk paham. Setelah kita pahami bahwa ibadah yang paling utama adalah puasa, ada ibadah yang keluar uang, bangun masjid. Ada ibadah yang keluar suara, bismillahirrahmanirrahim. Ada ibadah yang keluar darah, jihad. Ada ibadah yang keluar keringat, tawaf, sa'i. Tapi ada ibadah yang nggak keluar uang, nggak keluar tenaga, nggak keluar keringat, nggak keluar darah. Ibadahnya hanya diam. Itulah dia ibadah puasa. Puasa itu cuma diam. Makanya kalau ada teman yang diam aja, bisa jadi nggak puasa. Ibadah yang hanya diam, ibadahnya hanya menahan, tahan mata, tahan telinga, tahan tangan, tahan kaki, tahan mulut, tahan hati, tahan pikiran. Itulah namanya syam, ibadah. Imsak, menahan. Alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya kalau sudah puasa itu semua dia tahan. Matanya nggak kebuka, dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Bangunnya pas sholat aja, sholat zuhur, habis itu nahan lagi. Bagus, daripada dia buat maksiat. Inilah fatwa yang dinanti-nantikan pemalas. Coba nanti cari masjid yang paling tebal karpetnya, paling dingin AC-nya. Ini saya khawatir ini Masjid At-Thahir ini. Di siang Ramadan jam 12, jam 1 siang kita buka pintu, bergelimpangan korban-korban Ukraina dan Israel. Dibangunkan, bangun. Langsung dia buka matanya. Naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hadis yang lain nggak ada yang dihafal. Hadis itu hafal kali dia. Puasa bukan berarti mengurangi sudah jam 6. Tadi saya mulai tausiah jam 5. Sekarang sudah jam 6. Cepat sekali waktu berlalu di Masjid At-Thahir ini. Atau jam saya ini sudah mulai cepat karena hari ini mau pulang. Jam 5.55. Berarti jam saya ini terlalu setelan yang cepat. Oke, kita tambah 5 menit lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, matahari terbit jam 5.50. Ustaz tahu dari mana? Tuh. Syuruk 5.50. Ketika matahari terbit, datang setan menghampiri. Matahari itu kan bulat. Bulat matahari itu terbit. Bulat. Waktu matahari terbit bulat, datang setan menghampiri. Ini matahari ya, matahari terbit kan bulat, datang setan menghampiri. Metal kata dia. Datang menghampiri. Selama qaidah ram'in, setama setinggi tombak. Ini tinggi tombak. Jadi waktu matahari terbit, datang setan menghampiri sampai setinggi tombak. Setelah diukur menurut ilmu astronomi, setinggi tombak itu 12 menit. Maka supaya kita jangan ragu, paskan 15 menit. Itulah mengapa nanti kita sholat sunat isyraqnya jam 6:05. Kenapa? Karena jurusnya syuruk tambah 15 menit. Jelas? Nanti kita sholat sunat isyraq jam 5, jam 6:05. Kenapa begitu Pak Ustaz? Jangan banyak tanya. Banyak tanya nih Benyamin setannya. Jurusnya begitu, karena ditambah dari terbitnya matahari 12 menit supaya nggak ribet, lengkapkan 15 menit. Nanti jam 5 sholatnya masing-masing.
Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, habis sholat subuh dia nggak keluar masjid, dia duduk zikir, baca Quran. Nanti bulan Ramadan begitu, apalagi ada masjid besar pengajian, taklim, baca Quran, baca tafsir, baca hadis, duduk hatta sampai kapan? Tatlu asyams, sampai terbit matahari 5.50. Summa yusalli rak'ataini, kemudian dia sholat sunat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Ini kita semua ini dapat pahala seperti haji dan umrah. Tapi jangan gara-gara ini pulang dari sini lalu narik ONH yang udah di store. Rame jamaah subuh ini ke BSI ngan narik. Kenapa ditarik Pak? Karena kata Ustaz Somad sudah haji. Seperti haji dan umrah. Syukur-syukur bisa dilaksanakan 30 hari di bulan Ramadan nanti insyaallah. Amin. Puasa ini luar biasa. Sampai ada satu pintu di surga itu hanya la yadkhuluhu illa shaimun. Yang masuk di sana hanya orang yang berpuasa. Namanya adalah Babur Rayyan. Mudah-mudahan kita masuk dalam yang masuk pintu Babur Rayyan itu insyaallah. Setelah puasa apa? Setelah puasa adalah memperbanyak somat, sholat, perbanyak sholat, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat witir, masuk masjid tahiyatul masjid, qabliyah, masih ada waktu sholat sunat taubat, masih ada waktu sholat sunat hajat, masih ada waktu sholat sunat mutlak. Sholat sunat, terus ayatnya Pak Ustadz, ya kulhu. Ini jamaah ini saya perhatikan, kalau udah saya cerita tentang sholat sunat, pasti pertanyaannya, ayatnya Pak Ustadz macam hafal Quran aja. Iya itulah ayatnya yang macam biasa itu aja. Tapi saya heran juga banyak orang sholat cepat sekali. Secepat-cepatnya sholat itu 1 rakaat paling tidak 2 menit. Nabi membaca Al-Fatihah 7 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagaimana kalau Al-Fatihah itu saya buat 1 nafas? Kalau yakin, maksudnya yakin selesai dan nafasnya bisa ditarik lagi. Takutnya selesai sampai di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisa. Makmum ini sebetulnya ngikut imam aja. Apa kata imam ya begitu makmum. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tergantung imam. Makanya kami kebetulan sholat di airport waktu mau pulang di King Abdul Aziz Airport Jeddah. Datang imam Pakistan. Dia tanya, man minkum hafizul Quran, kata dia. Dia tanya, siapa yang hafal Quran? Dia tengok kiri, dia tengok kanan, nggak ada yang ngaku, dia yang maju ke depan. Begitulah adab dia. Aqra'uhum, orang yang paling banyak hafalannya. Maka di bulan Ramadan membaca Al-Quran di dalam sholat. Itulah maka berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Kalau ayatnya panjang, rokaatnya dikit. Kalau ayatnya pendek, rokaatnya banyak. Saya ulang, jurusnya begitu. Kalau ayatnya panjang, rokaatnya dikit. Kalau ayatnya pendek, rokaatnya banyak. Orang Indonesia ini hebat berkreasi. Dia kombinasikan. Ayatnya pendek, rokaatnya dikit.
Jadi sebenarnya ibadah ini bukan mau menumpuk-numpuk rakaat, bukan mau menumpuk-numpuk khataman, tapi proses pembiasaan diri. Allah bisa karena biasa. Kalau sudah terbiasa 23 rakaat ayat pendek, terbiasa 8 rakaat 11 dengan witir ayat panjang, maka orang sudah terbiasa menghatamkan Al-Quran dalam sholatnya, terbiasa dengan ayat-ayat yang panjang. Maka sholat utamakan sholat tarawih. Jangan tarawih diambil dari kata tarwiyah, istirahat. Tarwiyah, istirahat. Tarwiyah, istirahat. 3 kali istirahat. 3 kali istirahat. Tarwiyah, tarwiyah, tarwiyah. Jamaknya tarawih. Jadi sholat tarawih artinya sholat yang pakai duduk istirahat. Kenapa pakai duduk istirahat? Karena ayatnya panjang, kaki kram, maka mereka duduk istirahat. Ketika mereka duduk istirahat, ada yang baca Quran. Ketika duduk istirahat, ada yang tawaf. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ustaz Abdul Somad, ya. Apa hukumnya waktu duduk istirahat itu ada yang bertasbih? Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud. Dijawab oleh Syekh Atiyah Saqar dari Al-Azhar Mesir, Mufti Al-Azhar. Kata beliau, dulu kalangan salaf ketika duduk istirahat, ada di antara mereka yang tawaf sunat. Di dalam tawaf sunat itu ada tasbih, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itulah dalil boleh bertasbih di sela-sela tarawih. Bertasbih, bersolawat, tapi tolong bacaannya yang benar. Karena kadang saya mau ceramah berhenti di masjid, di surau, dilanggar di musola, pinggir jalan, entah apa-apa katanya. Imamnya lambat, makmumnya cabut. Solawat itu memohon kepada Allah untuk Nabi, tapi sebenarnya Nabi nggak perlu. Kita bersolawat itu bukan mendoakan Nabi, hakikatnya bersolawat itu adalah untuk kita. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, yang bersolawat itu dapat 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyi'at, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Jadi kalau ada orang mengatakan, "Nah, tengok tuh Nabi Muhammad lemah, dia didoakan oleh umatnya." Bodoh. Nabi Muhammad nggak perlu doa kita. Kita berselawat kepada Allah, minta untuk Nabi, tapi hakikatnya untuk kita. Makanya berselawat itu dengan suara yang pelan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Karena di beberapa masjid saya dengar Allahumma salli wa sallim alaih. Bayangkan kita bawa proposal menghadap gubernur, bupati, presiden. Allahumma salli wa sallim semen, batu bata, langsung dipanggilnya Satpol PP, tangkap nih, campakkan ke Nusa Kambangan. Mana adab kita? Makanya bersolawat, berdoa, berzikir. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Berdoalah kepada Rabb kamu dengan suara yang lirih, dengan suara yang meminta, memohon. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, merayu Allah, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi. Sama seperti kita merayu, ada pejabat, ada orang kaya, ada pengusaha, ada menteri, kita datang, kami datang membawa minta semen 5 sak. Kalau nggak ada semen, batu bata pun jadi. Kalau nggak ada batu bata, batu kerikil. Kalau nggak ada parah kali. Nah, sudah jam 6:06. Saya di mana-mana tausiah itu hanya 1 jam, kecuali di Masjid At-Tahir yang cantik dan indah ini. 1 jam 1 menit. Malam kita pesta narkoba yuk. Tak mau. Aku sabar. Kami yang bayar. Istikharah dulu kalau gitu. Ada kepentingan di dalam.
melawan diri dari yang haram. Kita karaokean sore ini ya, oh Ustadz sudah bilang itu kan bukan haram, kita cuma nyanyi-nyanyi aja kok 2-3 lagu. Iya, tapi itu tempat syubhat, aku tidak mau. Lah sekali-sekali aja, enggak, sekali tidak. Say no to sing song. Tidak. Kami yang bayar. Oke, I am coming. Bukan sabar, tapi karena ada kepentingan. Maka sabar yang paling tinggi adalah sabar menahan diri dari yang haram. Inilah yang tidak dapat disabarkan orang sekarang. Benarkah ini suara Anda? KPK sudah merekam suara Anda. Sebentar, saya dengar baik-baik. Mirip macam suara saya. Ini nampaknya telematika yang buat. Orang yang paham internet yang buat. Anda tidak bisa mengelak lagi. Nih, rekaman CCTV dari hotel. Benarkah ini gambar Anda? Bukan gambar saya. Terus? Itu nampaknya sudah diupdate, sudah dirubah, Photoshop kalau dia gambar, video macam-macam. Artinya apa? Hari ini orang mengelak dengan berbagai macam hilah. Hilah itu artinya berkelit dan berkilah. Ini sabar tingkat yang paling tinggi, sabar menahan diri dari yang haram. Sabar nomor 2, sabar dalam ketaatan. Nah, ini. Dari judul ini nampaknya panitia ingin mengajak sabar level 2 dulu. Oke, ini sabar dalam ketaatan. Untuk level VVIP nantilah Pak Ustadz datang agak 2-3 bulan lagi baru kita buat sabar menahan yang haram. Oke, tak apa-apa, tak masalah. Jadi nanti dalam kurungnya buat sabar dalam ketaatan dalam kurung VIP. Sabar ketaatan. Nah, ini yang nomor 2. Nomor 2 itu adalah sabar dalam ketaatan. Nih, taat ini. Datang pengajian ya, ini sabar. Sabar menahan diri, duduk. Duduk mendengarkan pengajian, itu hanya orang sabar saja. Kalau orang tak sabar, nahan. Menahan diri untuk tidak buka HP, itu luar biasa. Allazi waswis fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya kan saya tengok dari ujung ke ujung, orang PLN ini sabar-sabar ternyata. Sabar menahan diri untuk tidak update status. Orang zaman sekarang khotib Jumat pun dia tak sabar. Jangankan pengajian, pengajian tuh lama, 13 sampai 15, 2 jam. Khutbah Jumat 20 menit. Tadi saya khutbah 20. Wah, anak-anak muda sekarang udah gelisah. Sabar dalam ketaatan. Begitu khotibnya terlalu lama, langsung dia buka HP. Di fotonya khotib itu langsung. Lama betul khutbahnya. Bagi yang prihatin, tolong like and share. Sabar dalam ketaatan. Kalau ada anak muda sholat tahajud malam, itu namanya sabar dalam ketaatan. Kalau ada anak muda rajin sholat berjamaah ke masjid, itu namanya sabar dalam ketaatan. Pak Ustadz, kalau orang tua ke masjid memang sudah wajar. Kapan lagi? Udah diintai-intai Israel, tak juga ke masjid. Oleh sebab itu semakin tinggi godaannya, semakin bergelora darah mudanya, maka sabarnya makin kuat dalam ketaatan. Ini tingkat nomor 2, sabar dalam ketaatan. Orang lain sibuk main HP, dia tetap juga buka HP. Ketika kita dari jauh suuzon, apa ente buka-buka HP dalam masjid? Begitu didekati, rupanya sedang baca surat Al-Kahfi hari Jumat. Astagfirullah, aku sudah suuzon. Rupanya tadi dia bukan main game, rupanya sedang buka Google, download langsung Quran digital. Begitu kita dekati, wah, dia sedang baca Quran. Walaupun sebenarnya dia buka itu setelah kita agak dekat. Tadi pun main. Tengok udah agak-agak dekat.
Oke lah, untuk tahap awal tak masalah. Sabar dalam ketaatan. Perempuan yang mau pakai jilbab itu sabar dalam ketaatan. Jilbab, ibu-ibu jilbab. Jilbabnya jilbab syar'i dari ujung sampai ke ujung. Jilbab syar'i itu tertutup aurat. Alhamdulillah di PLN, di kantor-kantor lain saya ceramah jilbabnya macam-macam. Ada namanya jilbab pasrah tapi tak rela. Pasrah tapi tak rela itu artinya yang belakang pasrah, yang depan belum rela lagi. Ada namanya jilbab sakratul maut. Jilbab sakratul maut itu kain panjang, terus dililitkan. Nanti yang lilitan terakhir itu ke leher. Ya sambil makan lontong. Dia yang makan, kita yang khawatir. Ini sakratul maut ini. Saya pun udah terjebak belakang. Dalam proses oke. Dalam proses tak masalah. Ustadz tak boleh ceramah marah-marah. Begitu nampak perempuan tidak pakai jilbab, keluar dari majelis saya, keluar. Nah, dalam proses. Buya Hamka ceramah. Ketika Buya Hamka ceramah, ada perempuan di situ pakai rambut seperti Ahmad Albar, kutek, kuku panjang. Buya Hamka terus saja ceramah, dia tak perlu. Selesai ceramah, perempuan itu datang. Buya kok diam aja nengok saya? Kata Buya Hamka, apa yang mesti diurus? Saya belum pakai jilbab, kutek saya tebal, kuku saya panjang. Kata Buya Hamka, anakku, nanti kalau imanmu menebal, kutekmu menipis. Jadi maklum proses, itu dalam proses, biasa saja. Nah, ini namanya sabar dalam ketaatan. Jadi tak boleh. Nahnu duat, kita ini ngajak orang, ayo sholat, ayo puasa. Nahnu duat, kita ini dai, bukan kudat, bukan hakim. Kalau hakim gimana? Kemana-mana bawa martil, neraka. Nanti orang tunjuk, itu ustadz apa? Itu ustadz neraka tuh. Sedikit neraka, sedikit neraka. Yang memasukkan ke neraka itu Allah. Ustadz itu hanya menjelaskan syarat dan ketentuan berlaku. Yang menjelaskannya siapa? Ustadz. Ustadz harus berani menyebutkan syarat dan ketentuan. Kalau dia tak berani, berhenti jadi ustadz. Jadi apa? Jadi pegawai PLN. Ustaz harus jelaskan. Nah, maka level nomor 2, sabar dalam ketaatan. Taat itu patuh. Siapa yang paling patuh di dunia ini, itulah namanya yang kami sebut tadi, laki-laki solat di masjid. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tidak ada orang lebih patuh daripada Ibrahim. Kalau ada bapak ibu ngomong, saya lebih patuh dari Ibrahim Pak Ustaz, saya lebih patuh dari Ibrahim. Betul, lebih patuh. Iya, pulang dari sini ambil pisau dapur, kasih ke anak. Ya, bacakan ayat yang dibaca Ustaz Qori kita tadi. Ya bunayya, oh my son, inni ara fil manam, I see in my dream, anni azbahuka, aku memotong lehermu. Tidak ada orang yang lebih patuh daripada kepatuhan, sabar dalam ketaatan Ibrahim. Ibrahim punya anak bukan seperti orang sekarang. Ibrahim baru dapat anak, diberi nama Ismail, berumur 86 tahun. Bukan mudah seperti orang sekarang. Orang sekarang nikah Januari, April punya anak. Ibrahim menikah dengan Sarah. Menikah dengan Sarah, perempuan yang cantik jelita, tak punya anak. Lama tak punya anak. Orang sudah ngomong itu Sarah mandul. Maaf. Sarah nggak mungkin punya anak. Akhirnya dia menikah lagi dengan anak bangsawan dari Mesir. Itu bukan budak. Kalau ada ustadz yang ngomong ceramah, itu Hajar itu budak, dia mau melecehkan Nabi Muhammad. Kalau Hajar itu budak, berarti Ismail itu anak budak, berarti cucu cicit Ismail itu budak. Muhammad SAW budak. Hati-hati.
Waspada. Hajar anak bangsawan dari Mesir. Nikah dengan Sarah, tak ada anak. Akhirnya Nabi Ibrahim buka cabang franchise. Nikah lagi dia dengan Hajar. Cuman waktu itu mudah, tak seperti sekarang. Pegawai PLN kalau mau buka cabang harus ada surat izin atasan. Matre 6.000 yang disedekahkan oleh pengadilan agama. Dengan ini saya ikhlas suami saya nikah sekali lagi tanpa tuntutan apapun. Tapi zaman dulu enggak. Makanya disebut di situ wa ala ali. Ali artinya keluarga Ibrahim. Emangnya keluarga Ibrahim itu siapa? Sarah, orang yang sabar dalam ketaatan. Hajar, orang yang sabar dalam ketaatan. Ismail, sabar dalam ketaatan. Allah mau nunjukkan, engkau punya anak begitu sulit mendapatkannya, hai Ibrahim. Ya, aku mau uji taatmu. Kau sabar apa tidak menahankan perintahku ini? Gimana? Setelah dapat anak, doanya Bapak Ibu hafal semua. Rabbi habli minas, berilah aku anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin. 86 tahun. Makanya kalau ada jamaah yang ngomong ke saya, Pak Ustadz, saya sudah lama nikah belum punya anak, Pak Ustadz. Sudah berapa lama? Sudah 5 tahun, Pak Ustadz. Nabi Ibrahim tahu berapa? Berapa, Pak Ustadz? 86. Jadi tunggu 81 lagi. Belum ada apa-apanya ujian ente dibanding Ibrahim alaihissalam. Nah, setelah anak lahir, diuji lagi. Bagaimana ujiannya? Antarkan anakmu itu. Mengantarkannya bukan ke Jakarta. Dari Pekanbaru berangkat 6.20 sampai 1 jam 40 menit. Cepat. Nabi Ibrahim disuruh menghantar anaknya dari Palestina ke Makkah Al-Mukarramah. Berapa itu jaraknya? 1.500 km. Kalau tidak percaya, ukur sendiri. Masirata syahrin, 1 bulan naik onta. Anak belahan jiwa, buah hati yang ditunggu 86 tahun. Kalau engkau memang taat, antarkan ke tempat yang jauh. Ketaatan, sabar dalam ketaatan. Antar sampai di tempat itu. Sekarang ujian bagi Hajar. Ibrahim sudah naik ke atas ontanya, dia mau pulang ke Palestina. Hajar menggenggam ujung jubah Ibrahim. Apa kata Hajar? Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang nyuruh engkau meninggalkan kami di tempat yang sepi sunyi, nggak ada tanaman ini? Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah menyuruh engkau meninggalkan kami di tempat ini? Hajar bertanya, dia ingin meyakinkan dirinya supaya dia dapat jawaban yang pasti. Hai suamiku Ibrahim, siapa yang menyuruh engkau meninggalkan kami? Kata Ibrahim dengan satu kata, naam, ya, Allah yang nyuruh. Dia lepaskan. Idzan la yudiyya'ana abadan. Kalau memang Allah yang nyuruh, dia tidak akan sia-siakan kami untuk selamanya. Pergilah engkau wahai suamiku. Sabar dalam ketaatan. Itu juga lah ucapan ibu kalau bapak keluar kota tugas. Tarik kerahnya. Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah menyuruh engkau meninggalkan kami? Kata suaminya, iya istriku, aku mau mencari rezeki yang halal. Izan la yudiyana. Kalau begitu dia tak akan sia-siakan kami. Pergilah bang, tapi kalau kau macam-macam. Kesabaran dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan. Ternyata Ibrahimnya sabar dan Ismailnya sabar, Hajar sabar. Beruntung suami sabar, istri sabar. Makanya tipikal keluarga yang ideal itu Ibrahim. Ibrahim sabar, Hajar sabar, Sarah sabar, Ismail sabar. Sekarang Pak Ustadz, suami sabar, istri tak sabar. Istri sabar, suami Fir'aun. Istri sabar, suami sabar, anak tak sabar. Istri sabar, suami sabar, anak sabar, tetangga resek.
Makanya level kedua, sabar dalam ketaatan. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika sudah sampai usia remaja, datang lagi ujian silih berganti. Apa ujiannya? Ujian lagi. Ujian sabar dalam ketaatan. Kita belum cerita ujian sakit. Ujian sabar dalam ketaatan. Apa dia? Ya bunayya, hai anakku, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni alba'uka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu hai anakku? Apa jawab anaknya? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallahu minas. Itu judul kita. Satajiduni, wahai ayahku, ambillah pisau itu, bawalah aku ke altar penyembelihan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dia tak katakan satajiduni insyaallah minal muslimin, satajiduni insyaallah minas salihin, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nama sifatnya sabar. Orang yang sabar itu namanya sabirin. Orang dulu ingin anaknya sabar, dikasih nama. Sampean jenenge siapa? Muhammad Sabirin. Sekarang orang tak ada nama Sabirin. Nama siapa? Christian. Nama-nama barat, tidak mencerminkan doa. Satajiduni, kau dapati aku termasuk orang yang sabar dalam ketaatan. Tidak ada ketaatan yang lebih hebat daripada ketaatan Ibrahim, dan tidak ada ketaatan yang lebih hebat daripada ketaatan Ismail. Itulah rahasia mengapa yang kita sebut kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa tidak kama sallaita ala Isa? Isa enggak punya anak. Kenapa tidak kama sallaita ala Musa? Tidak ada riwayat Musa memotong anaknya. Musa sabar terhadap dirinya, tapi Musa tak ada cerita tentang istri. Ibrahim sabar, istrinya sabar, anaknya sabar, kesabaran yang komplit. Jadi ibu bapak harus bisa jawab kalau anaknya nanya, "Mah, Nabi kita kan ada 25." Iya, tadi kenapa kita sebut kama sallaita ala Ibrahim wa kama barakta ala Ibrahim? Pokoknya sejak papa kecil memang udah gitu dah. Kata Ustadz, kalau banyak nanya masuk neraka nanti. Pembodohan luar biasa. Bapak ibu jelaskan cerita ini nanti. Ustadz dari Pekanbaru tadi, siapa namanya Pak? Lupa sih. Nama saya mudah ingatnya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Ada Ustadz tadi dari Pekanbaru namanya Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Abdus somad, hamba Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustadz sudah menjelaskan kenapa Nabi Ibrahim. Penjelasannya panjang tadi. Terus saking panjangnya tak bisa kami simpulkan. Rekamannya ada, insyaallah. Apa maknanya? Kesabaran dalam ketaatan. Tapi dalam ketaatan ini akan ada godaan. Datang godaan pertama, dia lontar batu 7 kali, jumrah ula. Datang godaan yang kedua, lempar batu 7 kali, wusta. Datang godaan ketiga, lempar batu 7 kali, ula, wusta, aqabah. Tanggal 11 3 kali, 777. Tanggal 12 3 kali, 777. Tanggal 13 3 kali, 777. Tanggal 10 1 kali. Total 70 batu bagi yang melaksanakan ibadah haji. Apa maknanya? Orang baru sampai pada tingkat sabar dalam ketaatan kalau lulus melawan setan. Kenapa mesti 3? Setan menggoda. La atiyannahum min baini aidihim, aku datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syamalihim dari kiri. Depan, belakang, kanan, kiri. Setan tak kenal putus asa. Setan itu aktivis paling aktif dari depan. Makanya kalau ada orang ngajak pengajian, "Friend, ayo ngaji yuk." "Aduh, aku sibuk." Sekali aja, itu dia kalah sama setan. Setan heran, "Aku aja mau masuk neraka seserius ini," kata setan. "Ente mau masuk surga cuma ngajak sekali." Setan ngajak dari depan. Dia ajak Ibrahim, dia ajak Ismail, dia ajak Hajar. Makanya melontar setannya berkali-kali. Tapi banyak jamaah haji ini salah paham. Melontar setan dalam keadaan kesetanan.
Itu di bawah sumur tempat melontar jumrah itu, saya lihat ke bawah, bukan hanya batu, senter, sepatu, payung. Orang-orang yang baru tobat itu, masa lalu ku bergelimang dosa, engkau lah yang sudah menggoda, sepatu dia lemparkan ke setan. Itu simbol batu yang disuruh lontar sebesar ujung kelingking. Ini dilempar sampai sebesar batu gilingan, sebesar kelingking, lontar. Bismillah dengan nama Allah. Rajman lisyayatin, melempar setan. Wal ridwan lirrahman, mencari ridha Allah, lontar sekali. Apa maknanya? Setelah melontar setan untuk taat, jangan ikut setan. Sekarang banyak waktu melontar setan di Mina, sampai ke Indonesia, berteman lagi dengan setan. Andai setan itu wujud nyata, bisa diwawancarai, ngomong, bingung dia. Kata setan, aku bingung melihat orang Indonesia ini. Dulu waktu di Mina melontar aku mati-matian. Setelah pulang ke Jakarta, dia yang ngajak ingin melanjutkan MOU ini lagi. Apa sih maksud Allah? Katanya. Oleh sebab itu maka perlulah kita ini memahami ketaatan. Ibu bapak bisa datang pengajian, ini sabar dalam ketaatan. Pengajian nanti malam pulang di masjid lingkungan dekat rumah ada pengajian RT RW di masjid, itu ketaatan luar biasa. Ibu-ibu zaman sekarang yang sanggup pengajian di masjid malam, itu godaannya luar biasa. Berapa sinetron hilang, Mahabharata hilang, Abad Kejayaan hilang, Utaran hilang. Bayangkan, sabar dalam ketaatan itu luar biasa. Makanya kalau ada hari ini ustadz ceramah di masjid ngamuk-ngamuk, itu orang tidak ngerti keadaan umat Islam sekarang. Dia sudah mau ke masjid aja udah alhamdulillah. Dia udah mau datang ke masjid, meninggalkan televisinya, meninggalkan update statusnya, sampai dia tulis di situ, friend, bro, mohon maaf ya, status off selama 30 menit, ada pengajian. Padahal sedikit, biasanya dikit-dikit status, dikit-dikit status. Mau dia meluangkan waktu, sabar dalam ketaatan yang luar biasa. Ini level 2. Sabar dalam ketaatan. Sabar yang paling bawah, sabar indal aqdar, sabar menerima takdir. Mahasiswa pulang, turun dari lokal, begitu sampai di tempat motor, hilang helm. Nangis. Ketemu sama saya di parkir. Kamu nangis kenapa? Helm hilang, Pak. Sabar. Bapak enak aja ngomong sabar. Emang saya sabar, helm saya balik. Ini namanya sabar level 3. Ente sabar level 3 aja nggak lulus. Sabar. Makanya ketika kita itu ditimpa musibah, alladzina idza asabathum musibah, ketika dia tertimpa sabar level 3, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangankan helmku, sedangkan nyawaku ini pun milik Allah, apalagi helm. Bro, friend, sabar. Jangankan helmmu, nyawamu, matamu, telinga pun milik Allah, apalagi helm. Sabar ya. Sabar. Tapi kawan-kawan yang beriman itu datang membawakan air sejuk. Sekarang banyak teman bukan datang membawakan air sejuk, membawakan bensin di lalang yang kering. Dia bakar, hilang kesabaran kita. Kamu kenapa? Helm saya hilang. Hilang? Iya. Kemarin si Anu hilang helm, 2 hari setelah itu terus mati. Bukan mendatangkan kesabaran. Makanya bunyi ayatnya, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira. Seorang ibu menasehatkan temannya, jangan nangis bu, anak itu titipan Allah bu. Itu bukan anak kita, itu dititipkan Allah ke rahim kita 9 bulan 10 hari lamanya. Setelah itu kita susukan 2 tahun lamanya. Setelah itu Allah ambil dia. Allah lebih sayang daripada kita. Ibu sabar, sabar. Berhenti dia nangis. Besok anak si ibu ini nangis, nangisnya lebih kuat lagi. Makanya dalam masalah sabar itu, watawasau bis sabr, saling nasihat menasihati. Hari ini saya yang menasihati,
Bapak ibu sabar, bapak-bapak sabar. Tapi ketika saya yang tertimpa besok, ayatnya kabur, hadisnya hilang. Umar bin Khattab mencabut pedang. Man qala inna Muhammadan qad mata. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, adrib unuqahu, ku pancung kepalanya. Siapa yang berani mengatakan Muhammad mati, aku pancung kepalanya. Datang Abu Bakar Siddiq membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelumnya sudah banyak rasul-rasul, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyas, Zakaria, Musa, Isa, Daud, Sulaiman. Afa immata, kalau dia mati, au qutila, atau dia terbunuh, inqalabatum ala aqabikum, apakah kalian akan murtad? Jatuh pedang Umar bin Khattab. Sadarlah dia bahwa Muhammad hanya manusia biasa. Apa pelajaran dari sini? Orang selevel Umar bin Khattab sekalipun tetap lupa ayat ketika tertimpa pukulan yang sangat berat. Umar bin Khattab aja bisa lupa ayat, apalagi Abdul Somad. Hilang ayatnya, hilang hadisnya. Lalu siapa yang menasihati? Datang bapak-bapak dari PLN. Pak Ustadz, kami ini ingin mencerahkan, karena kami datang dari PLN yang selalu membawa pencerahan di tengah masyarakat. Bukan hanya sekedar pencerahan yang zahir, tapi pencerahan yang batin. Kami sudah membawa minaz zulumati ila nur, dari kegelapan kepada terang benderang. Hari ini nampaknya Ustadz sedang gelap karena ditimpa musibah. Ingat Pak Ustadz, ceramah Ustadz yang lalu. Tolong ceritakan Pak. Saya tak ingat Pak Ustadz. Ini rekaman. Ustadz dengar aja sendiri. Begitulah saudara-saudara saya menasehati saya dalam sabar level 3. Sabar dalam musibah. Nah, banyak orang salah duga, salah sangka. Pak Ustadz, ya, saya ini ikut pengajian Ustadz baru 3 kali, 3 Sabtu. Makanya saya tak bisa Sabtu, besok subuh Sabtu rutin di Anur. Saya baru 3 kali ikut pengajian Ustadz. Tapi sejak 3 kali ini banyak betul musibah Ustadz. Sendal hilang, helm hilang, minjam duit nggak dapat. Dulu waktu saya belum ikut pengajian, anteng-anteng aja, nyantai-nyantai aja. Ini berat, karena dia menganggap kalau kita buat baik, ujian datang. Tengok tuh artis yang masuk Islam kemarin. Begitu masuk Islam, suaminya meninggal, bapaknya benci, anaknya sakit, masuk penjara. Maka dalam hal ini mesti dipahami, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Ketika Allah cinta sayang kepadamu, maka diujinya iman. Ketika datang sakit, kehilangan, la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Sakit, demam, sakit kepala, depresi, semua, bahkan sampai duri yang menusuk kakimu, illa kaffarallahu anhu biha sayyi'ati. Allah ingin membersihkan segala dosa-dosa. Maka kita husnuzon. Sekarang kan orang banyak suuzon sama Allah. Itu teman saya Pak Ustadz, ngaji nggak pernah, sholat nggak pernah, karirnya mantap, pangkatnya naik, tunjangannya besar, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Saya, mana keadilan Tuhan itu Pak Ustadz? Ini orang tidak paham antara nikmat dengan istidraj. Ada yang paling mengerikan dalam hidup ini, namanya istidraj. Apa itu? Sholat tak pernah tapi rezeki lancar, ngaji nggak mau tapi karir melejit, puasa sedekah tidak pernah, zakat tidak, tapi umur tetap panjang dan badan sehat walafiat. Hati-hati, itu namanya istidraj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ada orang-orang yang kami mainkan dengan istidraj. Wa umli lahum, aku ulur seperti layang-layang, diulur supaya apa? Semakin jauh semakin nyangkut. Hati-hati.
Saya nggak pernah sholat, kenapa rezeki saya lancar? Segera bertobat, berarti saya sedang dimainkan Allah dengan istidraj. Celaka 12, mereka ini menyangka berhasil menipu Allah. Yukhadi'un Allah, mereka menyangka menipu Allah. Tengok, Allah kayaknya sudah nggak sempat lagi ngurus kita, udah terlalu banyak nih. Akhirnya dia nggak sadar kan? Akhirnya rekening saya tetap dapat kan? Yukhadi'un Allah, mereka menyangka menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, Allah sedang menipu mereka. Nampaknya seperti nikmat, padahal dia dalam azab. Innallaha la yumli lizalim, Allah sengaja mengulur orang yang zalim itu, diulur rezekinya, diulur umurnya, diulur anaknya, diulur istrinya, diulur puasanya, diulur. Hatta idza akhadhahu lam yuflithu, ketika Allah mengazabnya, Allah tidak menyisakannya sedikit pun, dijerumuskan, disungkurkan ke dalam neraka jahanam, tak tersisa sekali. Pak Ustaz, ya, kenapa orang kafir itu diberi rezeki oleh Allah? Buka kitab fikih sunnah dalam bab wakaf. Orang kafir kalau dia sedekah langsung dibalas Allah di dunia. Makanya banyak orang-orang kafir rajin sedekah kepada panti asuhan. Kenapa? Begitu dia sedekah, Kong, lu kok selalu sedekah di panti asuhan? Sedekah sama orang Islam lebih hoki lah. Kata dia sedekah sama orang Islam lebih hoki. Setelah dia sedekah bulan ini 1 karung, rezekinya naik. Dan mereka yakin banyak mereka yang sedekah di panti asuhan umat Islam. Jawabannya ada dalam fikih sunnah bab wakaf. Orang Islam, orang kafir sama-sama dapat rezeki. Bedanya orang kafir itu langsung dibalas Allah di dunia. Supaya apa? Di akhirat tinggal masuk neraka. Makanya kita tak begitu. Makanya nggak boleh suuzon. Pergi ngelihat orang sakaratul maut, wajahnya hitam. Waduh, kasihan betul si anu itu. Nampaknya suul khotimah. Kenapa? Wajahnya hitam. Dia kena liver ya hitam. Ini perlu saya jelaskan. Saya khawatir jamaah nanti suuzon melihat saya kan hitam. Waduh, Ustaz Abdul Somad nampaknya suul khotimah. Nggak bisa kita nilai dari zahirnya. Jangankan orang mati, orang balik haji aja nggak bisa kita nilai dari zahirnya. Pulang haji, ketemu sama Pak Haji, gemuk, sehat, putih. Waduh, mabrur Pak Haji ya. Rupanya nggak pernah ke masjid. Makan tidur di hotel. Makan tidur. Perbaikan gizi. Tak bisa. Yang satu pulang dari Makkah kurus, kering, tinggalnya di Aziziyah, lewat terowongan, jalan kaki, jauh. Begitu pulang, waduh, tak ada tanda-tanda kemabruran nampaknya. Tak bisa. Makanya kita tidak boleh suuzan. Nahnu nahkumu bizawahir, kita hanya menilai dari zahir. Wallahu yatawalla sarair, Allah yang menghukum segala rahasia manusia di hadapan Allah SWT. Jangan suuzon. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ijtanibu, jauhilah katsiran minadh-dhann, prasangka. Sabar level 3, sabar dalam ujian. Siapakah yang paling sabar dalam ujian? Tidak ada kesabaran melebihi sabarnya Ibrahim. Loh, kok dari tadi Ustaz Ibrahim? Nampaknya Ustaz ini datang jauh-jauh gak punya bahan lagi selain Ibrahim. Kita kan momennya kurban. Ibrahim, gimana ujian Ibrahim? Ibrahim diuji mendapatkan seorang bapak bernama Azar. Kerjanya apa? Buat berhala. Bukan nyembah berhala, buat berhala. Semua berhala yang buatan Bapak Ibrahim ditulis made in Azar. Azar itu kerjaan tukang buat berhala. Azar Corporation, khusus untuk patung-patung berhala. Datanglah Ibrahim, punya bapak penyembah berhala. Itu takdir, harus diterima, tapi harus diperbaiki. Karena dulu kita tidak pernah request kepada Allah. Inna ahadakum yujma'u khalqihi fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Kamu diciptakan dalam perut ibumu 40 hari dalam bentuk air. Summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik, 40 hari dalam bentuk darah. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik, 40 hari dalam bentuk daging. Air, darah, daging. 40, 120. Ketika umur kandungan 120,
yursalul malaku, datang malaikat membawa roh. Roh Abdul Somad masuk ke dalam perut orang Melayu. Saya jadi orang Melayu. Roh bapak masuk ke dalam perut orang Minangkabau, menjadi orang Padang. Baaka kini sehat. Masuk ke dalam perut orang Sunda, kumaha atuh dawang. Masuk ke dalam perut orang Jawa, kepripun kabari api, wis pirang-pirang dino orang kepetuk sampean. Masuk ke dalam perut orang Batak, halak kita sasudena. Masuk. Biado, biado artinya apa kabar? Ini bukan request. Tidak pernah malaikat datang bawa kertas. Abdul Somad mau masuk ke mana? Multiple choice. A. Melayu, B. Eropa, C. Afrika. Pilih dong. Makanya kita mesti sabar menerima takdir. Masuk ke dalam perut orang Batak, Tapanuli Utara, Toba, lahir sebagai seorang Kristen. Siapa namanya? Ustadz Nabawan. Ustadz Nabawan itu dari perut orang Tapanuli Utara, Batak. Batak itu rumah makannya BPK, babi panggang karu. Tapi setelah dia lahir ke dunia, mencari hidayah. Bedakan. Lahir dari rahim perut orang kafir itu takdir, tapi menjadi kafir pilihan. Jadi masuk ke dalam perut orang Cina, putih, ganteng, tapi kafir. Siapa dia? Ustadz Felix Xiao. Masuk ke dalam perut Cina kafir, itu takdir, tapi menjadi kafir pilihan. Kapan kita mengatakan ini pilihan, ini tidak? Ketika tidak bisa dipilih menurut akal, maka itu adalah takdir. Tapi hari ini saya dengan penuh kesadaran untuk memilih antara kamput dengan air putih. Bayangkan andai di depan saya ada dua pilihan, maka saya saat ini memilih. Pilih mana? Maka saya dengan kesadaran saya pilih gelas yang ini. Tulisannya P3B Jawa Bagi, halal. Tapi saya tak bisa dengan penuh kesadaran saya pilih kamput. Habis itu saya minum, lalu saya mabuk. Ketika ditangkap, kamu kenapa mabuk? Tuhan mentakdirkan saya minum kamput. Ente dihukum 2 kali. Pada masa Umar bin Khattab ini orang dihukum 2 kali. Orang minum khamar dihukum 40 kali cambuk. Dia dihukum lebih. Begitu selesai dia marah. Kenapa saya dihukum lebih? 40 untuk minum khamar, lebihnya bonus. Karena ente berani ngomong takdir tanpa ilmu. Ini sekarang orang banyak menggunakan kata sabar level 3 untuk menyelewengkan ajaran Islam. Anak mahasiswa pulang kampung bawa transkrip nilai IP 2,0. Ma, pa, ini IP transkrip nilai. Kok 2,0? Pak, sabar ya, ini musibah dari Allah. Papa ngaji kan? Nah, sabar itu Pak, kata Ustadz Somad level 3 nih. Sabar ya. Dia pilihan untuk dapat IP 3,7 dengan 2,0 pilihan. Yang bersungguh-sungguh dapat. Tapi ketika sudah belajar serius, tiba-tiba datang penyakit, tak ada obatnya. Itu musibah. Maka mesti hati-hati. Sekarang ini banyak orang mencari kambing hitam, dan yang dikambing hitamkannya Tuhan. Anak gadis pulang kampung dalam keadaan ngadu, kamu kenapa bisa begini? Mama sabar ya, ini sudah ketetapan Allah. Dia dengan penuh kesadaran saat diajak oleh boyfriendnya itu, diajak, kita sore ini makan bakso ya. Iya mas. Sore ini kita jalan-jalan ya. Iya. Dengan penuh kesadaran, hidup adalah pilihan. Wa nafsi wa ma sawwaha, jiwa dan penciptaannya, fa'alhamaha fujuraha, ada jalan kiri, wa taqwaha, ada jalan kanan. Maka kalau sudah lengkap usaha, terjadi juga sabar level 3. Pulang ke rumah, motornya dikunci. Motornya dalam rumah, rumahnya dikunci. Rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci. Kan sudah cukup tuh usaha. Hilang juga.
hilang beserta rumah-rumahnya dan kompleknya hilang sekali. Itu sabar level 3. Sabar. Itu yang disebut dengan takdir sabar. Ini enggak. Kecicilan, tinggalkan sepeda motor di depan rumah, kuncinya ditinggal, hilang. Ya maling bilang, ini untuk saya ya, katanya. Ada usaha, ada ikhtiar, maka ada kita diberi ikhtiar. Ini memang sudah ditetapkan untuk saya. Ini untuk saya, bukan untuk Ustadz Qali, untuk saya. Karena beliau tak minum, berarti untuk saya. Ini untuk saya. Tapi saya tidak bisa mengatakan, ini sudah ditakdirkan untuk saya. Kalau gitu, cukup buka mulutnya. Tak bisa. Saya dikasih kudrat, kuasa, iradat, kehendak. Ada kehendak, tapi tidak ada kuasa. Tak bisa. Ingin minum, tapi tak ada kuasa. Tak bisa. Ada kuasa, tapi nggak bisa, nggak mau minum juga nggak bisa. Maka sejalan antara kudrat dan iradat. Saya mau minum dan saya kuasa untuk meminum. Masukkan ke mulut. Bismillah. Kenapa Ustaz tak minum? Hilang bahan saya nanti kalau minum. Artinya apa? Bahwa dalam masalah ini, karena banyak juga orang cerita masalah ini, semua takdir, semua takdir. Tak, ada saatnya takdir, tapi ada saatnya hidup adalah pilihan. Nah, pas 1 jam saya ceramah. Tadi pukul 1.30, sekarang 2.30. Di mana-mana saya ceramah 1 jam, 60 menit, sesuai dengan yang tertulis di botol aqua 600 ml. Sementara judulnya baru selesai 1, sabar dalam ketaatan. Masuk bagian yang kedua, ikhlas dalam pengorbanan. Ikhlas itu apa? Ikhlas diambil dari 3 huruf. Kha, la, so. Kha, la, so. Ikhlas. Khalasa artinya apa? Murni, tidak bercampur apa-apa. Kalau air ini bercampur dengan kopi, namanya air kopi, berubah warnanya jadi hitam, rasanya berubah jadi pahit. Kalau air ini dicampur dengan teh, namanya air teh, berubah warnanya jadi merah, rasanya menjadi pekat. Kalau air ini dirubah ini jadi jus jeruk, maka dia menjadi kuning, jadi asam. Tapi ketika dia tidak berasa dan tidak berwarna, maka dia disebut dengan al-ma'ul khalis, air yang ikhlas. Kenapa dia ikhlas? Karena dia tidak bercampur dengan apapun. Tentulah orang-orang PLN ini ikhlas, karena airnya pun ikhlas. Air yang ikhlas, tak bercampur dengan apapun. Oh, Ustaz nyindir karena tak ada teh kopi ya? Tak. Demi Allah, saya tak pandai menyindir. Untuk apa saya nyindir? Kalau minta, saya minta langsung. Dan penceramah jangan diberi air manis. Karena lehernya setelah bersuara, kalau dikasih air gula, rusak pita suara. Itu alasan nanti kalau yang tak ada gula sama teh. Kenapa tak kalian buat? Ganti rusak pita suara. Jika dia tidak bercampur dengan apapun, maka dia disebut dengan ikhlas. Murni, tak bercampur. Maka dalam pengorbanan harus ikhlas. Ikhlas dalam pengorbanan. Apa yang diinginkan Ibrahim waktu menyembelih anaknya? Tidak ada yang diinginkannya selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita pun dalam hidup 2 kali kita ulang. Di awal salat, di ujung salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Di awal salat, di ujung salat. At-tahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Tapi jangan pula sampai begini nanti at-tahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu. Nanti dibilang ke orang saya aliran sesat. Ikhlas dalam pengorbanan. Abdul Somad itu ngomong aja ikhlas. Saya Bapak Ibu datang jauh-jauh dari Pekanbaru, Provinsi Riau ke Jakarta, ke kantor PLN ini. Saya ikhlas karena Allah. Allah, bullshit. Ngomong kosong itu. Mana ada kalau dia ikhlas? Apakah keikhlasan itu bisa rusak disebabkan oleh materi, disebabkan oleh pujian? Bisa ya, bisa tidak.
Mana contohnya? Orang kuliah, lalu dia dapat ijazah, lalu ketika dikatakan marilah kita ikhlas menuntut ilmu, tiba-tiba dia ngurus transkrip nilai ke kampus. Ente mau ngapain ke kampus? Ngurus ijazah sama transkrip nilai. Katanya ikhlas. Kalau ikhlas nggak usah urus. Jadi antara ikhlas dalam menuntut ilmu dengan ikhlas mencintai perempuan itu hampir-hampir mirip. Tetap ikhlas tapi tetap ngurus ijazah dan transkrip nilai. Tetap ikhlas tapi tetap memilih perempuan yang cantik. Cintaku tulus ikhlas kepadamu sayang. Kalau memang ikhlas, cintalah pada nenek-nenek. Kenapa engkau cinta kepada saya? Maka keikhlasan tidak bisa dirusak oleh materi, diambil daripada niat awalnya. Innamal a'malu binniyat. Contoh real nyata, duit 50.000 sudah dipegang. Tadi hari Jumat kotak lewat, sudah dipegang duit. Lewatlah kotak hari Jumat. Tadi kotaknya 1. Di tempat saya kotak tuh kadang sampai 5 lewat. Pawai ta'aruf MTQ. Ramai-ramai kotak lewat. Kalau saya masukkan ke dalam supaya dipuji orang, rusak. Tidak jadi saya masukkan karena takut dipuji orang, pun rusak. Itu yang dikatakan Imam Fudail bin Iyad, dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tarkul amal li ajlin nas riya. Tidak jadi engkau masukkan karena takut dipuji orang, riya. Kenapa kamu nggak jadi tadi? Khawatir takut dipuji si Ana. Terus masuk ke sini aja lah. Riya. Masukkan supaya dipuji orang, syirik. Bukan sekedar masuk, malah dihembus-hembuskan pula. Syirik. Karena dia sudah menduakan Allah. Serba salah. Tidak jadi masuk riya, jadi masuk syirik. Jadi yang betul gimana? Laksanakan perintah Allah, luruskan niat. Tetap lewat dia, masuk kan? Setelah masuk, habislah hilang. Terus luruskan niat. Tapi bisikannya tetap ada, Pak Ustaz. Datang bisikan setan, itu kerja setan. Setan jangan diurus. Itu memang udah SOP dia. Setan itu kerjanya memang udah itu alladzi waswisu. Makanya orang yang suka berbisik-bisik itu setan. Siapkan batu agak 7 biji. Berapa kemarin bapak dengan ibu tak jadi berkurban? Ibu mau kemana? Mau ke masjid. Kurban, mau kurban? Iya. Berapa kurbannya? 2 juta. 2 juta? Iya. Samsung yang baru 2.100.000 loh bu. Nambah 100 lagi. Ambil batu lempar 7 kali. Karena dia berbisik kalau yang berbisik ini setan, mudah kita tinggal baca bismillahirrahmanirrahim ini yang menggoda kita itu bukan setan, kawan kita. Kita bacakan ayat kursi, dia lebih hafal dari kita. Ini yang sulit nih sekarang. Oleh sebab itu, maka yang pembahasan tentang ikhlas ini adalah laksanakanlah apa yang sesuai perintah Allah. Allah perintahkan salat, Allah perintahkan zakat, buatlah. Kamu kenapa nggak pernah ke masjid?